Yeah. Yeah. Mengenai roda pemerintahan pada waktu itu, yaitu bahwasanya saya setelah dilantik menjadi kepala desa Teluk Panji 4, tentunya pada waktu itu kondisinya ya masih banyak kekurangan, masih banyak memprihatinkan, yang mana pada waktu itu perekonomian masyarakat belum bisa berkembang, sekaligus tentunya di dalam infrastruktur atau bangunan tentunya banyak yang perlu dibenahi atau dibangun. Mengingat dana juga terbatas, masyarakat juga mungkin masih susah, tentunya kami berusaha juga untuk pelayanan masyarakat, yaitu tentang kantor desa. Karena apa? Kantor desa adalah menjadi simbol pemerintahan desa yang pada waktu itu ya kebetulan belum ada. Sekaligus setelah kami bermusyawarah dengan masyarakat, kita menempati yaitu bangunan kantor dari kantor KUPT yang dulu yang masih tersisa, yang kondisinya pada waktu itu juga sangat memprihatinkan. Kondisi pemerintahan desa yang menyangkut infrastruktur bangunan, tentunya ya kondisi masyarakat masih minim, kondisi mengenai bantuan dari segi pemerintahan pun belum ada. Baru mungkin 3 tahun setelah kami menjabat adalah sekitar berapa juta itu anggaran dari PNBM Mandiri. Alhamdulillah, dengan adanya anggaran PNBM Mandiri itu juga sangat membantu desa kita. Yang pertama mungkin kita bangun adalah TK Mukti Tama, selanjutnya yaitu jalan sekitar kantor. Tahun berikutnya yang masih sampai sekarang masih bisa kita lewati bersama adalah jalan kilometer 1. Mengenai transportasi atau perjalanan barang dan manusia, pada waktu itu posisinya masih sulit, namun sebetulnya bisa dilewati. Kadang yang menjadi kendala adalah kalau musim hujan. Kalau musim hujan, karena kondisi jalan masih kumpekan sehingga becek dan berlubang. Itu yang menjadikan kendala untuk transportasi di Teluk Panji. Bahkan pada awal-awal di SP4, tentunya kalau musim hujan mobil nggak bisa keluar, sehingga pun kalau kita bepergian ke Kota Pinang, kadang pulangnya hanya sampai ke SP1 lalu menyambung RPT lagi. Itulah menjadi kendala kenapa biaya hidup untuk transportasi pada waktu itu adalah mungkin sangat mahal. Apalagi pada dasarnya pada waktu itu adalah masyarakat belum banyak yang punya kendaraan roda 2, apalagi mobil. Bahkan pada waktu itu ya untuk angkutan TPS kita yang mulai panen itu juga memakai cunder karena memang jalannya tidak layak, sehingga memakai kendaraan alat berat lah yang bisa mengangkut TPS kita ke PKS. Peserta transmigrasi Teluk Panji 4 dengan pola Pirs Trans yang telah ditetapkan oleh pemerintah mendapatkan lahan usaha atau plasma kelapa sawit seluas 2 hektar dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik seluas 0,5 hektar. Pembukaan lokasi kawasan transmigrasi Teluk Panji, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan PT Abdi Budi Mulia atau PT ABM sebagai bapak angkat dengan pola hubungan kemitraan hingga saat ini. Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni telah membuka keterisolasian daerah terpencil dan data mencatat program transmigrasi
telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung, jalan desa, serta jembatan di kawasan-kawasan transmigrasi, mendukung upaya ekspor non-migas melalui pembukaan lahan perkebunan plasma kelapa sawit dan pekarangan seluas 1.025 hektar yang berbasis pertanian perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya saya transmigrasi itu memang dulunya nggak tahu, karena pada waktu itu saya mau mencari pekerjaan di Jawa itu susah, jadi saya mengikuti program transmigrasi, pokoknya ngikut aja. Terus berapa minggu kemudian saya berangkat dari daerah asal saya Banyuwangi sampai sini selama 1 bulan, tapi tidak lanjut, nanti di provinsi berhenti berapa hari, di Jakarta berapa hari. Kemudian dari Jakarta berangkat ke Sumatera Utara ini naik kapal laut sampai di Medan, di asrama transmigrasi Medan itu nginep 2 malam. Sampai di sini ternyata transmigrasi itu mengejutkan, karena masih semak belukar, bahkan hutan pun masih ada. Kemudian setelah sampai di sini udah disiapkan untuk jatah rumah masing-masing ke keluarga. Kebetulan saya pas ini di RT 2, jadi dari kantor desa sana kemari itu perjalanannya itu 1 kilo sebenarnya itu, tapi makan waktu setengah hari lebih karena masih semak belukar itu. Kemudian karena capeknya baru datang di UPT Trans di kantor desa itu dibikinkan teh, itu suruh ngambil sendiri-sendiri. Ternyata itu bukan teh manis, itu air gambut, tapi karena senangnya ya diminum aja ya enak, nikmat gitu air gambut itu rupanya. Terus dari sini itu enaknya itu semuanya udah dipersiapkan, jadi karena pekerjaan udah ada, tapi kalau 9 bahan pokok itu udah disiapkan walaupun pada masa itu belum ada kerja. Kalau perbandingannya masa pada waktu itu baru datang sama pada saat ini ya 1:1000 bisa dibilang, karena pada masa itu akses terutama jalan, lampu belum ada, terus kerjaan apalagi kalau musim penghujan. Cuman enaknya kalau musim penghujan itu mancing dari pintu dapur aja udah dapat ikan. Kalau sekarang nyari ikan udah sulit. Akses mau ke kota itu 1 hari dulu, sekarang ya 2 atau 3 jam udah bisa PT kayak gitu. Ya sekarang semuanya udah mudah, makanya untuk kelanjutannya kalau memang terutama dari transportasi ini masih kurang, perlu diperbaiki lagi lah, terutama dari SP4 ini sampai ke SP2 itu belum ada pengeboran atau pengaspalan. Terus untuk sarana dan prasarana ya jauh sekali, dulu sekolahan aja nggak ada. SMP ya di Sidodadi sana, sekarang sini bahkan SMA negeri di SP1, SMK ya kan. Di sini Al-Hidayah ini mulai TK sampai SMA. Ini ada informasi mau perguruan tinggi nanti entah tahun depan entah kapan. Terus kerukunan untuk dari umat beragama itu saya salut, toleransinya lumayan baik gitu loh. Belum ada konflik masalah suku, ras atau agama.